Halo para pendengar kisah, selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kami akan membahas kisah-kisah kriminal nyata yang terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Hari ini kami akan membahas sebuah kasus pengeksekusian yang melibatkan anak dari kalangan elit di negara Pakistan. Pada awal tahun 2025, seorang warga menemukan sebuah mobil yang sudah hangus terbakar di sebuah tempat terpencil. Ketika mobil itu diperiksa, ternyata di dalamnya terdapat sesosok jasad pemuda yang sudah tak bisa lagi dikenali. Lalu penyelidikan pun berlanjut dan akhirnya dari sesuatu yang tak terduga, polisi berhasil mengungkapkan siapa korban dan pelaku dalam kasus ini. Apa yang sebenarnya telah terjadi dan bagaimana kronologi selengkapnya? Jadi beginilah kisah di baliknya. Pendengar kisah, sebelum kita lanjut, aku mau rekomendasiin salah satu produk yang bisa kalian beli melalui fitur belanja di bawah. Neckband Philips TAA 1708 Bone Conduction. Neckband ini punya build quality yang bagus banget dengan harga yang terjangkau. Desainnya cukup unik, meskipun gak kalian masukin ke dalam lubang telinga, tapi suara yang dihasilkan tetap realistis banget. Karena produk ini udah pakai teknologi Dynamic Audio Energy Allocation Algorithm, yang mana itu ngebuat suaranya kedengaran lebih natural dan juga jernih. Cocok untuk kalian pakai saat olahraga, kerja, dan aktivitas lainnya. Jika tertarik, langsung saja klik link yang ada di bawah. Di kota Karachi, Pakistan, hiduplah seorang pemuda berusia 23 tahun yang bernama Mustafa Amir. Dia tinggal bersama keluarganya di kawasan elit Defense Housing Authority, salah satu lingkungan perumahan paling mewah di kota tersebut. Ayah Mustafa bekerja sebagai petugas bea cukai, sementara ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Keluarga mereka dikenal cukup harmonis dan memiliki kondisi ekonomi yang sangat stabil. Mustafa sendiri sedang menempuh pendidikan di bidang administrasi bisnis. Namun, di luar dunia akademik ada satu hal yang benar-benar menjadi passion dalam hidupnya, yaitu mobil. Mustafa sangat menyukai dunia otomotif. Dia sering menghabiskan waktu di bengkel, berbincang dengan para mekanik, atau mengunjungi lintasan balap untuk melihat dan memodifikasi mobil. Dari beberapa mobil yang dia miliki, ada satu mobil yang paling sering dia gunakan, yaitu sebuah mobil merek Toyota Mark X. Mobil itu hampir selalu menemaninya dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Ketertarikan Mustafa pada dunia otomotif membuat lingkaran pergaulannya semakin luas. Dia mulai mengenal banyak orang baru yang memiliki hobi serupa. Tetapi di antara pergaulan tersebut, Mustafa juga mulai bersentuhan dengan lingkungan yang jauh lebih berbahaya. Pada tahun 2023, Mustafa bertemu dengan seorang pria bernama Armagan Qureshi. Pria ini berusia 29 tahun dan tinggal di kawasan yang sama dengan Mustafa. Jika dilihat sekilas, kehidupan Armagan tampak sangat mewah. Rumahnya besar, mobilnya mahal, gaya hidupnya terlihat glamor. Namun hampir tidak ada orang yang benar-benar tahu dari mana semua kekayaan itu dia dapatkan. Para tetangga mulai memperhatikan beberapa hal yang terasa janggal. Rumah Armagan hampir selalu dipenuhi orang asing yang keluar masuk. Musik keras sering terdengar hingga larut malam. Beberapa orang bahkan mengaku pernah mendengar suara tembakan senjata api dari dalam rumah. Yang lebih aneh lagi, rumah itu dijaga oleh banyak security keamanan pribadi. Dan di dalam rumah, Armagan bahkan diketahui memelihara seekor anak singa. Banyak orang di lingkungan tersebut mulai merasa tidak nyaman dengan keberadaan Armagan. Beberapa tetangga bahkan pernah melaporkan dugaan perilaku tidak senonoh yang dilakukan oleh Armagan terhadap ART-nya. Tetapi sayangnya, laporan tersebut tidak pernah benar-benar ditindaklanjuti oleh polisi. Singkat cerita, Mustafa dan Armagan menjadi semakin dekat. Dan dari situlah Mustafa akhirnya mengetahui kalau kekayaan Armagan berasal dari bisnis perdagangan narkotika dalam skala besar. Target pasarnya bahkan bukan hanya masyarakat biasa, melainkan kalangan kelas atas. Kedekatan itu membuat Mustafa sempat terseret dalam kasus narkotika dan bahkan menghadapi penyelidikan hukum. Namun Mustafa tidak pernah menyadari bahwa dunia Armagan ternyata jauh lebih gelap dari apa yang dia bayangkan. Menjelang malam pergantian tahun 2025, Armagan mengadakan sebuah pesta kecil di rumahnya. Malam itu dia menghabiskan waktu bersama teman-teman dekatnya dan seorang perempuan bernama Zuma yang merupakan kekasih hatinya.
Namun pada malam itu entah mengapa Mustafa tidak hadir di pesta tersebut. Awalnya suasana pesta berjalan seperti biasa. Musik dimainkan, orang-orang berbincang santai, tidak ada sesuatu yang terasa aneh. Namun di tengah-tengah acara, Armagan tiba-tiba saja melihat sesuatu di ponsel Zuma kekasihnya. Sebuah pesan singkat masuk. Pesan tersebut berasal dari Mustafa. Sebenarnya isi pesan tidak menunjukkan sesuatu yang istimewa. Zuma bahkan langsung menjelaskan kalau percakapan dia dengan Mustafa hanyalah obrolan biasa antara teman. Namun di samping itu Armagan tidak mempercayainya. Rasa cemburu mulai menguasai diri. Emosinya semakin memuncak dan perdebatan antara mereka berdua pun terjadi dan berlangsung sepanjang malam. Lalu situasi menjadi semakin tidak nyaman. Akhirnya Zuma memutuskan untuk pulang seorang diri. Tetapi sejak malam itu Armagan mulai menyimpan kemarahannya. Bukan hanya kepada kekasihnya, tetapi juga kepada Mustafa. Singkat cerita, di tanggal 6 Januari 2025, Armagan kembali menghubungi Mustafa. Dia meminta Mustafa untuk datang ke rumahnya. Mustafa mengira Armagan hanya ingin menyelesaikan kesalahpahaman yang terjadi beberapa hari sebelumnya. Lalu sekitar pukul 18.30 malam hari, Mustafa berangkat menuju ke rumah Armagan dengan mengenakan hoodie dan mengendarai mobil Toyotanya. Jarak rumah mereka tidak terlalu jauh. Beberapa saat kemudian Mustafa sudah tiba di lokasi. Di depan rumah dia melihat sebuah mobil lain yang terparkir di halaman. Mustafa sempat berpikir mungkin ada tamu lain di malam itu, dan dia pun tetap berjalan menuju pintu masuk. Di sana Armagan sudah menunggu bersama seorang pria. Pria itu bernama Seras, teman lama Armagan yang juga dikenal oleh Mustafa. Armagan kemudian mempersilahkan Mustafa untuk masuk. Mereka bertiga berjalan menuju kamar milik Armagan. Saat berjalan melewati lorong rumah, Mustafa sempat memperhatikan sesuatu yang terasa janggal. Rumah itu terasa sangat sepi, beda dari sebelum-sebelumnya. Beberapa ruangan juga tertutup rapat. Mustafa tidak tahu apa yang ada di balik pintu-pintu tersebut. Oleh sebab itu, dia pun tidak terlalu memikirkannya. Ketika mereka akhirnya sampai di dalam sebuah kamar, Mustafa berdiri dengan posisi membelakangi Armagan. Dalam hitungan detik, semuanya berubah. Tanpa peringatan apapun, Armagan tiba-tiba mengangkat sebuah batang besi. Lalu dia mengayunkan sekuat tenaga ke arah kepala Mustafa. Pukulan pertama langsung membuat Mustafa sangat terkejut dan dia pun terduduk sambil memegangi kepalanya yang terasa sakit. Dia menoleh ke arah belakang dengan wajah penuh amarah. Namun sebelum dia sempat bereaksi, Armagan kembali mengayunkan batang besi tersebut. Mustafa mencoba bangkit untuk melawan, namun Seras segera menahannya. Dia memegang kedua tangan Mustafa dan berusaha mengikat tubuhnya agar dia tidak lagi bisa bergerak. Dalam kondisi Mustafa yang sudah terikat, Armagan kembali menghantamkan batang besi itu secara berulang kali. Beberapa saat kemudian, tubuh Mustafa mulai melemah. Penglihatannya mulai kabur, suara di sekelilingnya terdengar berdenging, dan akhirnya dia pun kehilangan kesadaran. Mustafa terjatuh tak bergerak di lantai kamar mandi. Sementara itu Armagan menganggap kalau semuanya belum selesai. Setelah menyadari Mustafa tergeletak tak bergerak, Armagan bersama Seras kemudian menyeret tubuh Mustafa keluar dari kamar. Mereka membawanya ke lantai bawah. Di sana mereka mengambil kunci mobil Mustafa yang masih berada di saku pakaiannya. Armagan kemudian membuka bagasi mobil Mustafa. Tubuh Mustafa yang masih tidak sadarkan diri dimasukkan ke dalam bagasi. Belum ada tanda-tanda Mustafa sudah meninggal di saat itu, namun dia terperangkap dalam ruang sempit bagasi mobil tanpa mampu bergerak atau meminta pertolongan. Sebelum mereka pergi, Armagan mengambil terlebih dahulu beberapa jerigen bahan bakar. Setelah semuanya siap, Armagan dan Seras meninggalkan kota Karachi dengan mobil milik Mustafa. Mereka berkendara menuju ke arah barat, menjauh dari kota. Perjalanan itu berlangsung selama berjam-jam, malam terus berjalan hingga akhirnya hari pun berganti. Sekitar pukul 4.30 subuh hari, pada tanggal 7 Januari 2025, mereka pun tiba di sebuah wilayah terpencil yang bernama Hub, yang terletak di provinsi Balochistan. Di wilayah itu hanya tampak sebuah jalan sepi yang dikelilingi hamparan ladang luas. Tidak banyak rumah, tidak ada keramaian, hanya jalan kosong di tengah kegelapan pagi. Armagan kemudian menghentikan mobil. Mereka turun dari kendaraan, lalu Armagan mengambil bahan bakar yang sebelumnya telah dia bawa. Tanpa ragu, bahan bakar yang merupakan bensin tersebut langsung disiramkan ke seluruh bagian mobil. Beberapa saat kemudian api pun seketika menyala.
Dalam hitungan detik, kobaran api membesar dan melahap mobil Toyota Mark X milik Mustafa. Mustafa yang juga masih berada di dalam bagasi mobil, akhirnya benar-benar tewas meregang nyawa. Saat api semakin membesar, Armagan dan Sheraz tidak langsung pergi menggunakan kendaraan lain. Sebaliknya, mereka justru meninggalkan lokasi dengan cara berjalan kaki. Selama 2 hingga 3 jam lamanya, mereka berjalan menjauh dari tempat kejadian. Baru setelah merasa cukup jauh dari lokasi, keduanya mencoba menumpang kendaraan yang melintas untuk kembali ke kota Karachi. Sementara itu di sisi lain, di kota Karachi, keluarga Mustafa mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Pada hari terakhir dia terlihat, ibunya melihat Mustafa pergi dari rumah hanya dengan menggunakan hoodie. Oleh sebab itu, sang ibu mengira kalau putranya hanya keluar sebentar. Namun jam demi jam berlalu, Mustafa tak kunjung pulang. Ibunya mencoba menghubungi ponsel Mustafa, tetapi masih tak ada jawaban. Keluarga mulai mencoba menghubungi teman-teman Mustafa untuk mencari tahu keberadaan Mustafa, termasuk kepada Armagan juga. Namun jawaban yang mereka terima selalu sama, tidak ada yang tahu di mana Mustafa di saat itu. Akhirnya, kekhawatiran keluarga menjadi semakin besar. Sekitar pukul 3 dini hari, keluarga memutuskan untuk melaporkan Mustafa sebagai orang hilang kepada pihak kepolisian. Namun laporan itu tidak langsung ditangani secara serius. Salah satu alasannya adalah karena Mustafa sebelumnya pernah memiliki catatan terkait kasus narkotika. Akibatnya polisi tidak langsung memprioritaskan laporan. Meski keluarga terus mendesak agar dilakukan pencarian, proses penyelidikan berjalan sangat lambat. Akhirnya keluarga Mustafa pun mencoba mencari sendiri keberadaan anak mereka. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, tepatnya di tanggal 12 Januari 2025, sebuah temuan mengejutkan terjadi jauh dari kota Karachi. Polisi yang sedang berpatroli di wilayah Hub, Balochistan menemukan sebuah mobil yang hangus terbakar di pinggir jalan. Mobil tersebut bermerek Toyota Mark X. Ketika petugas memeriksa kendaraan itu, mereka menemukan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Di dalam bagasi mobil terdapat sesosok jasad yang hangus terbakar. Kondisi tubuh korban sudah sangat rusak hingga hampir mustahil dikenali secara langsung. Pada saat itu, polisi belum mengetahui kalau korban adalah Mustafa Amir, orang yang beberapa hari terakhir sedang dicari. Petugas mencoba melacak identitas mobil melalui nomor plat kendaraan yang masih terlihat. Namun, kendaraan tersebut tidak terdaftar secara jelas dalam data yang mereka periksa. Karena tidak ada identitas yang dapat ditemukan, jasad akhirnya dianggap sebagai mayat tak dikenal. Berlanjut beberapa hari kemudian, pada tanggal 16 Januari 2025, jasad dimakamkan di sebuah yayasan amal. Pada saat itu, keluarga Mustafa masih belum mengetahui kalau putra mereka telah meninggal dunia. Waktu silih berganti hingga memasuki bulan Februari. Saat itulah sebuah petunjuk baru muncul dari lingkaran pertemanan Mustafa. Seorang teman Mustafa tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia ternyata pernah menerima rekaman suara terakhir dari Mustafa. Dalam rekaman tersebut, Mustafa terdengar mengatakan kalau dia akan pergi ke rumah Armagan. Temannya itu kemudian menyampaikan informasi tersebut kepada keluarga Mustafa. Mendengar tentang hal itu, keluarga langsung kembali mendatangi polisi. Kali ini mereka membawa bukti baru. Dengan adanya rekaman suara tersebut, polisi akhirnya mulai melakukan penyelidikan yang lebih serius. Salah satu langkah pertama yang dia lakukan adalah memeriksa riwayat lokasi ponsel Mustafa pada hari dia menghilang. Dan hasilnya cukup mengejutkan. Data lokasi menunjukkan bahwa ponsel Mustafa terakhir kali berada di sebuah rumah di kawasan Defense Housing Authority. Rumah itu adalah milik Armagan Qureshi. Kemudian tibalah di tanggal 8 Februari 2025, polisi akhirnya mendatangi rumah Armagan. Namun begitu mereka tiba di lokasi, situasi langsung berubah tegang. Armagan mengunci dirinya di dalam rumah dan menolak membuka pintu meskipun polisi telah mengetuk dengan keras. Karena tidak mendapatkan respon, polisi akhirnya memutuskan untuk memaksa masuk dengan merusak pintu rumah tersebut. Namun begitu pintu berhasil dibuka, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tiba-tiba saja terdengar suara tembakan dari rumah. Armagan mulai menembaki polisi secara acak. Salah satu polisi dan seorang perwira kepolisian terluka dalam serangan tersebut. Situasi berubah menjadi kacau. Polisi mencoba mengendalikan keadaan dan berusaha menangkap Armagan tanpa melukainya.
Namun Armagan terus melakukan perlawanan. Baku tembak itu berlangsung selama sekitar 4 jam lamanya. Barulah setelah itu polisi akhirnya berhasil melumpuhkan dan menangkap Armagan ketika dia telah kehabisan peluru. Sesudah Armagan berhasil diamankan, polisi mulai menggeledah seluruh bagian rumah. Apa yang mereka temukan di dalam rumah itu sangatlah mengejutkan. Di kamar Armagan, polisi menemukan bercak cairan merah yang mencurigakan di lantai. Sampel tersebut kemudian diambil oleh tim forensik untuk diuji lebih lanjut. Namun temuan di dalam rumah tidak berhenti di situ. Di beberapa ruangan lain yang sebelumnya tertutup rapat, polisi menemukan berbagai aktivitas ilegal. Petugas menemukan lebih dari 40 kamera CCTV yang terhubung dengan sejumlah laptop. Diduga kamera-kamera tersebut digunakan untuk memantau pergerakan di sekitaran rumah termasuk aktivitas polisi. Selain itu, polisi juga menemukan sebuah ruangan yang digunakan sebagai call center penipuan daring yang menargetkan korban-korban di negara Amerika Serikat. Lalu di ruangan lain, ditemukan juga beberapa komputer yang memiliki performa tinggi yang digunakan untuk penambangan mata uang kripto. Tak hanya itu, polisi juga mendapatkan narkotika dalam jumlah besar serta berbagai senjata api ilegal. Temuan-temuan itu semakin memperkuat dugaan kalau Armagan ini terlibat dalam berbagai aktivitas kriminal yang sangat besar. Setelah penggeledahan rumah Armagan selesai, penyelidikan terus berlanjut. Di dalam sebuah rekaman CCTV, terlihat Armagan berada di dalam sebuah mobil bersama seorang pria lain. Pria itu akhirnya berhasil diidentifikasi sebagai Seras, teman lama dari Armagan. Dalam sesi interogasi awal, Armagan sempat mengakui keterlibatannya dalam pengeksekusian Mustafa. Namun pengakuan itu tidak bertahan lama. Beberapa waktu kemudian dia menarik kembali semua pertanyaan yang telah dia sebutkan. Dia mulai mengubah ceritanya. Dan pada saat yang hampir bersamaan, polisi juga berhasil menangkap Seras. Seras ditangkap di rumahnya pada tanggal 15 Februari 2025. Berbeda dengan Armagan yang mencoba mengelak, Seras justru memberikan keterangan yang jauh lebih rinci kepada penyidik. Dari pemeriksaan terhadap Seras, kronologi kejadian mulai terungkap dengan jelas. Dia menceritakan bagaimana konflik antara Armagan dan Mustafa bermula dari rasa cemburu. Dia juga menjelaskan bagaimana Armagan merencanakan penyerangan tersebut, hingga bagaimana mereka membawa jasad Mustafa untuk dibakar bersama mobilnya di luar kota. Namun ada satu hal lain yang terungkap dari pengakuan Seras, sesuatu yang bahkan tidak diketahui oleh keluarga korban. Menurut Seras, setelah Mustafa menghilang, Armagan sempat menghubungi ibu Mustafa. Dalam panggilan tersebut, Armagan menuntut uang tebusan seolah-olah Mustafa telah diculik oleh seseorang. Tujuannya adalah untuk membuat keluarga percaya kalau Mustafa masih hidup dan sedang disandra. Padahal di saat itu Mustafa sudah hangus di dalam mobilnya sendiri. Selama penyelidikan berlangsung, muncul pula informasi lain yang cukup mencurigakan. Penyidik menemukan kalau Armagan sempat memberitahu ayahnya mengenai kejadian tersebut. Setelah mendengar cerita dari anaknya, ayah Armagan diduga menyarankan agar Armagan dan Seras bersembunyi sementara waktu agar tidak segera ditangkap oleh kepolisian. Tidak hanya itu, dia juga menyarankan agar call center penipuan daring yang dijalankan oleh Armagan juga dipindahkan ke lokasi lain supaya tidak mudah ditemukan oleh aparat. Informasi tersebut membuat penyidik mulai mencurigai bahwa ayah Armagan kemungkinan mengetahui aktivitas ilegal yang telah dilakukan oleh putranya. Penyelidikan pun akhirnya membawa kasus ini ke tahap pengadilan. Setahun kemudian di tanggal 26 Februari 2026, pengadilan secara resmi mendakwa Armagan Qureshi dan Seras Bukhari atas keterlibatan mereka dalam pengeksekusian Mustafa Amir. Keduanya dijerat dengan sejumlah pasal dalam Pakistan Penal Code. Di antaranya pasal 302 terkait pengeksekusian, pasal 364A tentang penculikan untuk tujuan pemerasan, pasal 201 mengenai upaya menghilangkan atau merusak jasad. Dan yang terakhir, pasal 435 terkait perusakan tentang menggunakan senjata api atau bahan peledak. Tak lama kemudian, setelah pasal-pasal tersebut dijatuhkan, mereka kembali dikenakan dua pasal lainnya, yaitu pasal 34 yang berkaitan dengan tindakan kriminal yang dilakukan dengan niat bersama. Lalu yang kedua juga ada pasal 7 dari Undang-Undang Anti Terorisme. Hal ini dikarenakan tindakan mereka dianggap menimbulkan rasa takut dan keresahan di masyarakat. Dengan berbagai pasal berat tersebut, Armagan dan Seras kini menghadapi ancaman hukuman yang sangat serius, mulai dari penjara seumur hidup hingga kemungkinan hukuman eksekusi.
Akhir dari kisah ini, bagi keluarga Mustafa, kepergian putra mereka meninggalkan luka yang sangat mendalam. Rasa kehilangan itu masih terasa berat hingga saat ini. Meski para pelaku telah ditangkap dan dihadapkan ke pengadilan, hal tersebut tentu tidak dapat menghapus rasa duka yang mereka alami. Kasus ini juga menjadi pengingat tentang bagaimana lingkungan dan pergaulan dapat membawa seseorang ke arah yang sangat berbahaya. Mustafa pada awalnya hanyalah seorang pemuda yang memiliki hobi besar di dunia otomotif. Namun dari lingkaran pergaulan yang salah, dia akhirnya terhubung dengan orang-orang yang berada di dunia kriminal yang cukup berbahaya. Di sisi lain, kasus ini juga memperlihatkan bagaimana kekuasaan, uang, serta pengaruh dapat membuat seseorang merasa berada di atas hukum. Namun pada akhirnya, kebenaran tetap terungkap. Sebuah mobil yang terbakar di jalanan sepi ratusan kilometer dari kota Karachi akhirnya membuka jalan menuju pengungkapan sebuah kejahatan yang sangat brutal. Dan bagi keluarga Mustafa Amir, meskipun keadilan mungkin akan ditegakkan di pengadilan, luka yang ditinggalkan oleh tragedi ini kemungkinan besar tidak akan pernah benar-benar hilang. Sekian kisah hari ini, mudah-mudahan ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.